Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah berdoa? Belum ya. So, berdoa dulu. Siapa KM-nya? Randy. Siapa namanya? Randy ya. So, Randy dipimpin dulu doanya. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana ibnataka wansur alaina rahmataka min hujaini rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang soleh. Kita sudah berdoa ya, semoga pembelajaran kita ini dimudahkan dan dilancarkan ya. Nah, sebelum itu Bapak akan mengecek kehadiran dulu ya. Adin dan Dwi Putri, hadir. Al-Isni Ilmi, hadir. Al-Farija Muhammad, Apriani Salsabila, Aulia Rudi, Balkis Wirunisa, dari Nurul Jana, Devi Kacandani, Gapin Liverpudlian, Javier Gieri, Muhammad Ilham, Nadera Kyoko, Nafa, Randy Apriyadi, Rivaldo Wijaya, Salwan. Alhamdulillah ya, semua hadir. Nah, sekarang kita akan belajar IPAS ya. Nah, sekarang kita masuk materi sumber daya alam. Oke, sebelum itu ada yang tahu sumber daya alam apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Tahu? Persediaan di alam ya, bisa. Terus lagi. Oke, ada yang tahu? Ya, betul ya, tadi yang disampaikan itu persediaan di alam ya, atau kekayaan yang ada di alam. Nah, sebelum itu kita mulai ya. Kita mulai saja. Nah, ini ya pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang sumbernya berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan ya untuk mencukupi kebutuhan dan keberlangsungan hidup manusia. Bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan pasti membutuhkan sumber daya alam. Nah, selain itu ada pendapat lain mengenai definisi sumber daya alam, yaitu semua bahan atau zat seperti mineral, hutan, tanah, air yang terdapat di alam yang dapat bermanfaat dan memberikan keuntungan ekonomi bagi manusia ya. Salah satu contohnya apa yang bermanfaat sumber daya alam yang setiap hari kalian pakai? Air ya. Nah, air dipakai kalian, dipakai mandi ya sama kalian, kemudian dipakai minum, dipakai nyuci baju, nyuci piring dan sebagainya ya. Nah, itu. Next. Nah,
Sumber daya alam memiliki jenis-jenis ya. Nah, salah satu itu berdasarkan sifat kelestariannya. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui ya. Jadi ada dua jenis sumber daya alam yang diperbaharui dan tak diperbaharui. Nah, kemudian berdasarkan jenisnya sumber daya alam hayati dan non hayati ya, ini berkaitan dengan hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir berdasarkan penggunaan. Nah, sumber daya alam penghasil bahan baku dan penghasil energi. Salah satu contohnya apa? Kalian tahu? Kalian tahu? Yang selalu dipakai di motor? Bensin. Nah, itu ya. Nah, lanjut. Nah, sumber daya alam ini terbagi jadi dua, yaitu yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang kali dan dapat dilestarikan. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang didaur ulang atau bersifat hanya digunakan sekali saja atau tidak dapat dilestarikan serta dapat punah. Nah, salah satu contohnya apa? Nah, ini ya contohnya yang dapat diperbaharui. Apa saja ini gambarnya? Air, matahari, tumbuhan, air. Oh, bukan. Nah, ini ya contohnya ada air yang tadi Bapak jelaskan ya. Kemudian ada matahari. Apa saja manfaat matahari? Hah? Untuk menjemur pakaian, terus bisa dipakai apa aja? Hah? Nah, bisa dijadikan energi menggunakan panel surya matahari ya. Kemudian selain itu ada satu lagi manfaat bagi manusia apa? Selain dijemur, untuk bisa fotosintesis. Nah, itu buat tumbuhan ya. Buat manusia apa? Buat manusia untuk berjemur. Nah, itu bahasa Sunda nama moyan. Nah, itu berguna untuk kesehatan manusia. Ini kemudian tumbuhan ya tadi sudah. Kemudian hewan. Kenapa hewan dapat diperbaharui? Karena bisa dipakai berulang-ulang. Kemudian yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau digunakan hanya sekali saja. Contohnya emas. Pernah lihat perhiasan ibu kalian? Nah, ini ya emas. Nah, kemudian ada pertambangan. Kemudian batu bara dan minyak bumi ya, minyak bumi. Oke, sebelum itu kita akan menyanyikan lagu sumber daya alam. Bentar ya.
Yuk, ini sama-sama. Ayo. Daya Ayo, Nen. Sebenarnya alam ada dua jenis yang diperbarui, yang diperbarui. Hewan diperbarui. Tambah itulah contoh diperbarui. Sudah, kita beri aplaus buat kita. Itu ya, sumber daya alam. Ada yang tahu itu lirik lagu apa? Ya, potong bebek angsa ya. Kita lanjut lagi ke pembelajaran. Nah, selanjutnya ada sumber daya alam hayati dan non hayati ya. Hayati, sumber daya alam hayati atau biotik yang berasal dari kehidupan seperti makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Kemudian ada non hayati. Yang disebut non hayati adalah atau abiotik yang berasal dari benda mati, bukan makhluk hidup ya. Misalnya batuan, tanah, angin, air, dan barang tambang. Nah, kemudian ada sumber daya alam penghasil bahan baku dan penghasil energi ya. Penghasil bahan baku, sumber daya alam penghasil bahan baku digunakan untuk menciptakan benda lain dengan nilai guna yang lebih tinggi. Misalnya hasil hutan dan lain-lain. Nah, kira-kira apa aja hasil hutan? Kayu. Kayu dijadikan apa? Bisa dijadikan rumah, bisa dijadikan meja, ya. Kemudian bisa dijadikan kertas yang setiap hari kalian tulis itu hasil dari hutan. Ya. Kemudian ada penghasil energi. Sumber daya alam penghasil energi digunakan untuk memasak, menggerakkan kendaraan ataupun mesin industri, misalnya bahan bakar minyak, batu bara, gas alam dan lain-lain. Salah satu contohnya tadi yang Bapak jelaskan yaitu bensin, ya. Nah itu bensin teh hasil dari minyak bumi, ya, hasil dari minyak bumi. Nah kalian pernah terpikirkan nggak gimana kalau minyak bumi itu habis? Saya bisa jawab. Kalau minyak bumi habis, yuk jangan tertawa, kita diskusi. Nah betul ya. Nah apa solusinya? Kalian ada yang punya sepeda listrik? Pernah lihat sepeda listrik? Pernah lihat motor listrik? Nah, itu solusi bagaimana caranya nantinya ketika minyak bumi yang habis ya. Nah, pemanfaatan sumber daya alam. Nah, hal yang diperhatikan dalam pemanfaatan sumber daya alam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya faktor keterbatasan akan sumber daya alam ya. Nah, tadi seperti minyak bumi ya.
Kemudian 2, penyebaran sumber daya alam tidak merata. Kemudian sumber daya alam dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Ya, pemanfaatan. Nah, contoh pemanfaatan sumber daya alam yang pertama, bahan tambah biji besi. Ini untuk konsentrat besi. Ya. Kemudian ada timah, kaleng atau kertas timah. Ya. Kemudian seng, lembaran seng untuk atap rumah. Nah, seperti ini namanya seng. Ya. Kemudian intan, emas, dan perak perhiasan. Ya, perhiasan. Kemudian ada tembaga, bahan untuk pembuatan kabel dan barang tubuh. Nah, kabel ini ya. Nah, ini terbuat dari tembaga ya, si materialnya. Kemudian bahan penghasil energi, minyak bumi, bisa bensin, pelumas, nafta, dan lain-lain ya. Kemudian gas alam, LPG. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu LPG, LPG itu liquid petroleum gas ya. Kemudian yang terakhir batu bara, bahan bakar minyak, semen, dan lain-lain. Dan yang terakhir pertambangan mineral industri, ada batu kapur, kaolin, yodium, fosfat ya. Fosfat. Nah, batu kapur dan batu granit itu bahan bangunan ya, untuk keramik ya, untuk marmer. Nah, kemudian kaolin bahan untuk membuat keramik juga sama ya. Yodium obat penyakit gondok. Yodium, tahu yodium? Nah, yodium ini adalah unsur atau bahan yang ada pada garam. Kemudian fosfat, bahan bakar industri pupuk. Fosfat ya, bukan asam sulfat. Selanjutnya, nah selanjutnya Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Kemudian nantinya akan dilanjut ke kuis. Nah, sebelum itu Bapak akan membagi kelompok. Nah, kelompoknya sesuai ini aja ya. 1, 2, 3, 4. Dikerjakan ya. Sudah. Coba kaji dari duit ini. Waktunya habis. Gimana? Sudah dikerjakan? Sudah selesai? Sekarang boleh dikumpulkan. Kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Gimana tadi ada kendala nggak dalam mengerjakan LKPD-nya? Tidak? Gampang? Gampang. Nah, sekarang kita akan kuis, ya. Kita akan kuis. Nanti
Jadi untuk teknisnya ketua kelompok yang ngacung ya. Kuisnya ada 10. Ada 10 ya, ada 10 soal. Nanti sistemnya akan ada poin. Setiap jawaban yang benar itu dikasih 100. Nah, apabila salah itu akan dikurangi 50. Siap? Siap, kita mulai. Jadi, kita lihat ya. Bentar. Oke, sebentar ya. Ya, betul ya. Kelompok berapa? 100 baik. Selanjutnya, siap-siap. Ya. Geprek. Oh, ya. Turun. 1, 2, 3. Salah. 2. Salah. Siapa jawabannya? Acu. Ya. 3. Ya. Oke, siap untuk yang selanjutnya? Siap. 1, 2. Ya. Ini kita lihat ya. Nungguin ya. Salah. Benar. Ya, bagus. Cek. Siap selanjutnya. Ya. Kelompok 2 salah. Ketika B, kelompok 4 B. Betul.
Oke, next. Kopi. A. Salah. Ada lagi? Bagus. C. Oke, next. Jaki. C. Kawan. Next. Dekat. C. Ya. Ini kita. Oke, siap. Betul. Next. C. Oke, sudah ya. Kita hitung ya. Ini untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 500. Kelompok 2, 100. Kelompok 3, 150. Kelompok 4, 50. Jadi untuk juara satunya kelompok 1, yang kedua kelompok 3, dan yang ketiga kelompok 100, dan yang keempat kelompok 4. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, alhamdulillah ya. Kita sudah belajar mengenai potensi sumber daya alam Indonesia ya. Nah, sebelum itu Bapak akan menanyakan, nah, apa saja tadi yang kalian dapat? Ya, tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu terbagi jadi berapa? Sana. Dua, apa aja? Ya, betul. Contoh yang dapat diperbarui apa? Hewan, air, matahari, dan tumbuhan. Yang tidak dapat diperbarui? Emas, batu bara, terus pertambangan, minyak bumi. Nah, alhamdulillah ya. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Nanti kita akan lanjutkan di minggu depan, ya.
Terima kasih.